tokoh masyarakat yang ada di Desa Teluk Sasa. Sedikit kami memberikan histori bank sampah yang ada di Kabupaten Bintan, yang khususnya di Kecamatan SKL dan Bintan Utara. Itu kurang lebih yang ber-SK saat ini ada 5, yang di Bintan Utara ada 4, yang di Teluk Sasa ada 1. Nah, jadi cikal bakalnya itu mudah-mudahan lebih banyak lagi, paling tidak minimal 1 RW 1 bank sampah. Nah, jadi kita bisa memberikan efek manfaat kepada lingkungan kita, baik itu di perumahan, baik itu di perkampungan. Jadi nggak bingung-bingung untuk membuang sampahnya kemana, cukup dipilah, kirimkan ke bank sampah, atau sampahnya menjadi lebih berkah dan bermanfaat, mungkin bisa didonasikan. Boleh kenalan dulu ya, untuk dari bank sampah Bunga Teratai di Tanjung Ban Kota. Mana nih, hadir ya, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan nanti kelanjutannya lebih ramai lagi kita bergabung di bank sampah yang ada di Kabupaten Bintan. Dari bank sampah Pensosmas ya hadir, dari bank sampah Penyu Sisik, oke, itu dari Kelurahan Tanjung Ban Utara. Dari bank sampah BTS, nah itu dari Kelurahan Tanjung Ban Timur. Dari bank sampah Muri, tuan rumah, terima kasih kami ucapkan sudah memberikan tempat dan waktunya untuk kita bergilir, memberikan silaturahmi atau nantinya kita pembekalan tentang SDM bank sampah di khususnya Bintan bagian utara. Untuk total bank sampah di Bintan itu ada 17, Pak. Jadi selebihnya kurang lebih 12 bank sampah di daerah kecamatan yang di luar 2 kecamatan SKL dan Bintan Utara yang ber-SK. Mungkin cikal bakalnya akan banyak nanti ke depannya. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan nantinya untuk mengurus sampah tidak perlu pembebasan TPA, cukup membesarkan bank sampah dengan mungkin untuk bantuan pendanaan alat atau perbaikan SDM. Nah, itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu tokoh masyarakat di Kecamatan Sri Polawabang. Nantinya bisa kita sambil menikmati ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah sharing session ini kami akan membuat sisa organik menjadi ekoenzim. Jadi nantinya bank sampah tidak hanya mengolah sampah organik, sampahan organik seperti plastik, kaleng, dan besi, namun bank sampah juga mempunyai ilmu untuk mengelola sampah organik secara mandiri. Jadi tidak ada lagi nanti ke depannya bank sampah itu tidak mengolah sampah organik, karena yang paling banyak dari rumah masing-masing itu adalah sampah organik yang paling dominan. Tiap hari kita menemukan itu sampah organik. Jadi nanti dari bank sampah akan memberikan ilmunya kepada masyarakat setempat, cara pembuatan ekoenzim, cara pembuatan kompos. Mudah-mudahan setelah hari ini untuk berikutnya kita memberikan lagi materi yang berbeda tentang pelaporan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk histori tentang pertemuan pada pagi hari ini. Nantinya Bapak Ibu boleh memberikan masukan sambil kita menikmati mungkinnya hidangan yang ada. Baik, terima kasih MC, silakan untuk dilanjutkan kegiatannya. Baik, terima kasih Pak Niswanto. Kita sambil menunggu tuan rumah nih menyiapin menu minuman dan makanannya. Baik, dalam kesempatan ini mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya tentang bank sampah. Kita buka sesi pertanyaan sambil nanti kita ngopi ya. Iya, ngopi santai. Jadi di bank sampah pun juga ada ngopi santai loh Pak. Ada.
izin Pak Wahyudi menyampaikan tentang bank sampah ya Pak. Jadi mungkin Bapak sudah mengetahui lebih lama tentang bank sampah Muri. Nah, alhamdulillah semakin semangatnya, semakin giatnya bank sampah Muri untuk penimbangan, alhamdulillah sudah ada penambahan nasabah, gitu ya Pak. Jadi kami berharap nanti akan ada juga bakal bank sampah di tempat-tempat lainnya, supaya dengan kehadiran bank sampah bisa membantu permasalahan, salah satu permasalahan pemerintah yaitu penanganan sampah di bidang lingkungan, benar ya Pak ya? Oke, jadi kami membuat rutin kegiatan ini gunanya sharing Pak. Jadwal kami ini di 2 kecamatan kami buat dalam 2 bulan sekali, karena kalau 1 bulan sekali banyak pengurus dengan kesibukan masing-masing ya Pak. Jadi kami buat jadwal per 2 bulan sekali, tempatnya kami giliran. Dan dengan tidak memberatkan tuan rumah apabila dipilih untuk pengadaan tempat, itu untuk konsumsinya Pak, kami patungan-patungan Pak. Jadi contohnya kue yang disajikan pada pagi hari ini merupakan patungan dari masing-masing bank sampah. Jadi apabila perkumpulan nanti kami ngumpul berikutnya, konsumsi menjadi salah satu kendala dari tuan rumah, saya rasa agak kurang enak gitu ya Pak ya. Jadi kami memberikan solusi bahwa konsumsi dibawakan oleh masing-masing bank sampah. Jadi paling tidak tuan rumah menyediakan tempat, terus sama mungkin menambahkan kopi atau teh. Selain dari itu juga Pak, kami dari bank sampah mulai melakukan program zero waste atau nol sampah ya, dengan cara kami menggunakan alat-alat yang bisa dipakai kembali. Salah satunya tadi nih Pak, gelas-gelas nih Pak, ya gelas, piring yang biasanya kita mau simple ya Bapak Ibu ya. Kita gelasnya gelas kertas yang bisa dipakai untuk yang panas, yang dingin. Namun karena mulai melakukan program zero waste, perlahan-lahan menggunakan barang-barang yang hampir jarang dipakai pada kegiatan. Dan masing-masing dari pengurus bank sampah memang diwajibkan untuk membawa tumbler Pak atau botol minum masing-masing. Nah itu salah satu ya, itu salah satu program juga. Ya, tapi secara perlahan ya Pak ya, karena mungkin sesuatu perubahan yang baik dan positif kita tidak bisa lakukan itu secara instan, pasti akan ada pro dan kontra. Jadi kami mulai dari sekarang, ya insya Allah ke depannya menjadi kebiasaan kami bank sampah apabila mengadakan pertemuan, kami sudah menggunakan dengan alat-alat yang bisa dipakai kembali ya Pak ya. Selain dari itu juga tambahan kembali. Iya siap, silakan. Baik, nah ini kita memakai dia punya bentuk acaranya tadi yang disampaikan MC, eventnya event Zero Waste yang sudah kita mulai perlahan-lahan tadi yang disampaikan dengan Mbak Ida. Jadi tidak ada kue kotak, namun kuenya tetap ada di dalam piring, dan juga gelasnya tidak gelas sekali pakai yang bisa digunakan kembali. Paling tidak kalaupun ada pada hari ini melakukan event itu tidak terlalu banyak seperti biasanya. Jadi event yang kita mulai ini perlahan-lahan event zero waste. Jadi tidak menimbulkan sampah. Kalaupun menimbulkan sampah sangat minim. Dan nanti mudah-mudahan teman-teman bank sampah bisa menularkan program baiknya pelan-pelan, karena untuk merubah perilaku tidak bisa kita paksa. Namun pelan-pelan tetap berjalan. Mungkin dari orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, ada yang ingin diberi tambahan, masukan, silakan Pak Kadus, Pak Bapak BPBD yang ada di sini, sambil kita ngobrol santai sebelum meninggalkan ruangan. Mungkin ada pesan dan kesan yang diberikan untuk mungkin bank sampah yang ada di Desa Teluk Salsam ataupun kami yang ada di Kecamatan Bintan Utara. Monggo Pak, Mas Soleh, silakan suara merdunya disumbangkan untuk kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan salam hormat dari Ketua BPD. Izin Pak, beliau tidak bisa hadir. Di sini sebenarnya kalau menurut pandangan kami, karena terus terang aja yang hadir di sini adalah kader-kader bank sampah semua, kecuali Pak RT, Pak Erwin dan Pak Kadus nih. Nah, tapi bukan sampah Pak, kita Pak. Tenang aja Pak. Tenang aja Pak, yang penting kita bukan sampah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus, Bapak Ketua Bank Sampah yang ada di Bintan Utara, dan Bapak RT, Bapak RW beserta Bapak Imam kita. Di sini yang perlu saya sampaikan adalah gimana caranya giat-giat ini bisa menghadirkan masyarakat awam. Karena tujuan Bapak tadi adalah zero sampah, nol sampah yang ada di Kabupaten Bintan ini. Walaupun berat tujuan bapak-bapak, tapi saran saya alangkah baiknya ke depannya kegiatan-kegiatan ini bisa dihadiri oleh masyarakat awam sampah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau menurut saya sudah ahli-ahlinya. Nah, jadi gimana caranya ke depannya sampah itu bisa didaur ulang, bisa bermanfaat dan bisa bernilai ekonomis, supaya masyarakat kita ini semua sadar, oh ini ada duitnya di sini rupanya. Nah, jadi masyarakat nanti berebut sampah Pak, bukan berebut sembako lagi. Nah, jadi harapan kami gimana caranya menciptakan situasi itu dan kegiatan-kegiatan model ini kalau bisa bisa dihadirkan masyarakat yang kurang sadar masalah sampah. Kalau bapak-bapak terus yang hadir, ya mohon maaf, bapak-bapak bapak ibu semua sudah ahli-ahlinya. Nah, jadi kalau tujuannya adalah zero sampah tadi, alangkah baiknya masyarakat awam yang diundang dan disasar. Jadi kalau bisa sekali-sekali Pak Miswanto bisa mengajukan nih ke pemerintah daerah, gimana kecamatan atau ke desa kelurahan, gimana masyarakat minimal RT RW membawa 5 orang untuk sosialisasi masalah ini. Itu aja Bapak, dan saya mohon izin karena alat-alat terapinya sudah datang, saya mau matikan sound dulu dan kegiatan-kegiatan ini karena akan dimulai di pukul 3. Nah, jadi sekali lagi kami sekalian promosi nih, kalau bapak-bapak ibu-ibu ada waktu silahkan nanti menonton karena malamnya ada kuda lumping juga. Nah, terus kalau jadi tanggal 19 itu adalah pembukaan Texas Poli. Nah, mungkin Pak Miswanto nanti bisa mengirimkan timnya dari bank sampah. Ya ini kan lebih bagus nih promosinya. Ya, oke, terima kasih. Di situ aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap Pak, udah dicicipi belum Pak? Kopi teh kuenya sudah. Kenapa Pak? Oh malu masalah. Karena tadi drum bandnya udah datang ya. Terima kasih ya Pak ya. Baik, masukan dari Pak Solah itu luar biasa banget, memberikan support kami dari Bank Sampah Mensosmas untuk, mohon maaf, dari Bank Sampah Bintan, khususnya di Kecamatan Bintan Utara dan di Kecamatan Sri Pulau Lebak, untuk bergerilya bersama ya Ketua ya, bergerilya bersama, kita kolaborasi untuk kembali mempromosikan, menggaungkan bank sampah kita ke masyarakat. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu memang membutuhkan narasumber, kita nggak usah jauh-jauh. Insya Allah kalau untuk pemaparan tentang bank sampah masih bisa dihandle oleh Pak Miswanto. Jadi kita nggak usah manggil orang DH. Kalau seandainya orang bank sampah juga masih ada yang bisa memberikan pemaparan materi tentang bank sampah. Kenapa Ketua? Ya tetap, jadi nanti kalau seandainya izin itu harus Ketua, benar kan Ketua? Selain dari tertib administrasi, memang itu harus kita lakukan juga. Ibu-ibu selain dari pengurus bank sampah, Muri, ada yang mau di sharing-sharing ibu-ibu? Monggo.
biar nanti bisa disampaikan oleh Bu Rohani atau Pak Nuswanto. Ya, Ibu, ada Bu? Ya. Oke, siap. Baik, nanti untuk di daerah Sri Kuala Lobang kami komunikasikan sama Bu Rohani ya Bu ya. Nanti kalau untuk materinya insya Allah masih bisa dihandle oleh Pak Miswanto. Nah karena kebetulan secara legalitas beliau juga udah ada sertifikat untuk pemaparan materi dari sampah. Selain dari sampah juga ada Pak Miswanto sudah mempunyai legalitas atau sertifikat tentang ekobrik. Nah jadi kalau jatuh lagi nggak apa-apa supaya bisa diintip-intip nih di luarnya. Oke, kita sambil ya masih kita sharing session, masih ada waktu. Monggo yang haus, yang lapar, sama-sama kita nikmati cicipi kopi dari buatan Bu Rohani ya. Siapa Bu? Oh, Ibu Sulis. Oke, nah nanti kita pertemuan lagi ya, ibu-ibu pengurus ya, seperti biasa, insya Allah 2 bulan. Di mana nih? Ya, 2 bulan lagi berarti bulan Desember ya? Oktober. Wah, Desember itu banyak-banyak kegiatan ya. Oke, kalau saya memang nggak keberatan, nanti kita majukan di bulan November bulan depan karena di bulan Desember itu banyak kegiatan ya, bukan hanya sekedar kegiatan bank sampah saja, mungkin ibu-ibu yang berada di mitra-mitra yang lainnya juga mungkin akan ada kegiatan-kegiatan kita, benar kan? Terutama nanti pada Hari Ibu tanggal 22 Desember itu biasanya dari beberapa organisasi juga mengadakan kegiatan. Jadi nanti di mana nih untuk bulan depan? Ya, yang ada Bu Linur bisa Bu Linur. Oh ya, kan pilkada tanggal 27 kan? Sebelum, mungkin minggu pertama, minggu kedua. Ya, minggu pertama, minggu kedua. Kalau udah pertengahan itu kita udah sama-sama sibuk. Benar kan? Apalagi kalau ibu mengurus di sini langsung ke dalam petugas KPPS dan yang lain-lainnya, benar ya? Jadi seperti biasa nanti kalau sana pertemuan, mudah-mudahan tidak memberatkan tuan rumah untuk. Iya. 20. Oh berarti? Desember awal. Oh Desember awal. Boleh, berarti gini aja, pilihannya dilakukan sebelum. Oh ya, oke, boleh. Berarti nanti di awal ya, diusahakan di awal Desember karena minggu kedua sampai akhir takutnya ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena akhir tahun dan tanggal 22 Desember kegiatan Hari Ibu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita serahkan ke Ibu Linur. Mudah-mudahan Ibu Linur beserta pengurusnya bisa menyepakati lokasinya dan tanggalnya. Kalau untuk konsumsi seperti biasa ya Ibu ya, nanti saya akan sampaikan ke dalam grup apabila memang tuan rumah ingin bantuan konsumsi dari masing-masing bank sampah seperti ini ya, alhamdulillah dengan ala kadarnya dengan sederhana kita bisa sama-sama menikmati sarapan kita pada pagi hari ini. Mungkin ya. Nambahin kan masukan dari Pak Soleh tadi, kami menanggapi nantinya dari masing-masing bank sampah yang baik di Kelurahan Utara, Kelurahan Timur, Kelurahan Kota dan juga Desa Terusasa. Tadi masukannya dari Pak Soleh, berarti nanti melalui bank sampah yang ada di desa dan kelurahan
itu nanti memfasilitasi ke RT RW apabila RT RW menginginkan warganya untuk mendapatkan tentang program bank sampah, baik itu tentang pengelolaan organik, anorganik, nanti kita melalui bank sampah yang ada di kelurahan dan desa masing-masing. Jadi tinggal Bapak atau Ibu RT RW memberikan informasi ke bank sampah yang dimana domisili terdekat, nanti tinggal dibantu oleh bank sampah yang ada di kelurahan desa masing-masing memberikan tentang sebuah pemaparan materi untuk diberikan kepada masyarakat. Nanti kita sharing bank sampah yang ada di Kecamatan Bintan Utara dan SKL masing-masing memberikan pemaparan ilmunya masing-masing di bidang organik, mungkin di bidang tentang pengelolaan kerajinan. Nah, itu nanti kita bagi-bagi di bank sampah ini. Mungkin mempunyai kelebihan tentang pembuat kerajinan, tentang pembuatan masakan sendiri. Karena membuat masak sendiri itu salah satu bentuk kecil untuk mengurangi dampak sampah dan juga dampak untuk perubahan iklim. Salah satunya kita tidak harus pergi ke pasar, tidak harus pergi ke luar rumah. Kita sudah bisa masak dari rumah sendiri, dari kebun sendiri, mengolah sampah organiknya sendiri, berarti sudah mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu salah satu bentuk kecil untuk pengurangan panas perubahan iklim. Jadi hal kecil namun manfaatnya besar. Seperti itu nanti ya Bapak Ibu RT RW, mudah-mudahan bank sampah yang ada di kelurahan dan desa bisa membantu memfasilitasi tentang materi sosialisasi edukasi ke masyarakat. Oke, untuk kebutuhan lainnya nanti kita bisa sharing di grup internal bank sampah. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan dinikmati. Nanti sebelum kita masuk ke materi tentang pengolahan organik pembuatan ekoenzim. Baik, kita beri kesempatan 5 menit lagi ya Ketua ya. Mau yang tambahin? Nah, boleh. Ini kan acara kan dari kita untuk kita. Nanti kalau seandainya membutuhkan administrasi, apabila bank sampah seperti bank sampah yang Kulinur, apabila membutuhkan surat menyurat, misalnya nih belum ada yang membuat, insya Allah kita saya bantu. Karena yang di sini pun juga Bu Rohani kepo banget, setiap hari telepon Ida terus, tapi kita pikir memang ini udah tugas kita bersama gitu, benar kan? Jadi kalau memang Linda mau buat surat nih, surat undangan, nah Linda butuh siapa-siapa aja yang mau diundang gitu kan. Terus Linda sih berharap dari masing-masing bank sampah apabila nanti menjadi tuan rumah ada MC-nya atau ada moderatornya, kita sama-sama belajar. Nah ini awalnya Bu Rohani ada ya Bu ya, karena memang berhalangan jadi Bu Rohani minta tolong ke Linda gitu kan. Jadi biar nggak bosan asli Linda terus masing-masing di bank sampah pertemuannya sih cuak. Bosan ya? Nggak bosan. Ya, oke, jadi nanti kita bantu administrasinya untuk absennya. Jadi surat yang kemarin Bu Rohani distribusikan, nah nanti ada absen hari ini itu dipegang masing-masing bank sampah. Jadi walaupun Linda yang buat bukan berarti Linda yang megang. Itu kan Linda kan hanya membantu. Saya hanya membantu kelancaran administrasi dari masing-masing bank sampah. Jadi ini udah ada absen. Bagi ibu-ibu yang belum absen, izin monggo bisa diisi absennya. Ya. Dompet atau amplop? Oh, dompet saja. Dompetnya nanti ekoenzim. Oh, ada yang belum di situ. Udah. Jadi nanti udah selesai absennya, nanti dipegang sama Bu Rohani. Tidak bawa tempatnya aja ya Bu. Terus bagi bank sampah apabila ada ikut lomba selagi bisa, nanti insya Allah Ketua MIS tetap berbagi informasi di grup bank sampah kita.
berharap mudah-mudahan selain dari Bank Sampah Pensosmas, bank sampah lainnya yang sudah punya SK, yang sudah lebih senior berdiri bisa mengikuti lomba-lomba. Karena apa? Peluang besar untuk kita mendapatkan bapak angkat dari swasta itu salah satunya dengan ikut lomba. Karena kalau kita berharap dari pemerintah, mohon maaf, itu prosedurnya lama, ya, prosedurnya lama dan tidak instan. Jadi kalau seandainya ikut lomba, ada kesempatan untuk ikut lomba, monggo kita ikut lomba sama-sama. Kalau memang rezeki tidak akan kemana. Dan disitulah hadiah-hadiah yang bisa kita pakai untuk balik lagi ke internal kita Bank Sampah. Jadi jangan takut, makanya mulai sekarang kita belajar tertib administrasi. Nanti untuk di tempat Bu Linur nanti disepakati ya. Maksudnya kalau yang Pak disampaikan di grup itu tentang laporan, pembuatan laporan. Kalau memang pengurus Bank Sampah setuju, kita dengan kita isi kegiatan kita dengan pembuatan laporan. Di sini masih ada pembuatan laporan yang manual. Masih ya? Karena pembuatan laporan aja kali, jadi nggak terlalu lambat kirim laporan ke DLA. Ya, berarti yang kabupaten, ya. Iya. Kalau Linda dari Bank Sampah sendiri lagi belajar. Iya, selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Sudah. Gak apa-apa Bu, ini kan acaranya kan udah santai nih. Iya, dan anak kita Bu. Oh iya, selamat datang ya. Kita belum bilang ya, selamat datang. Oh iya, absen jangan lupa. Nanti kalau absen nanti nggak cair nanti ini. Cairnya dari Rohani gitu. Ibu-ibu silakan dimakan, diminum dulu hidangan yang ada. Nanti setelah itu pelan-pelan disiapkan masing-masing dia punya bahan-bahannya. Namun saat ini silakan dulu untuk menikmati hidangan yang masih di depan kita. Apalagi khususnya ada Ibu Camat yang ada di perumahan Taman Surya khususnya. Camat perumahan Taman Surya khususnya. Iya, karena ini kan acaranya dari kita untuk kita santai aja. Saya minta waktu sebentar biar pemanasan, nanti ibu ngobrol dulu, nyiapin bahan-bahannya. Saya minta waktu 5 menit pemanasan bentar. Ya nggak apa-apa, tentulah sembari nanti kayaknya bentar lagi adik-adik drum band mau JR ya. Pun kita ngomong-ngomong kayaknya nggak kedengeran ya. Iya. Bu Rohani, sampai saat ini jumlah nasabah Ibu ada berapa? Alhamdulillah sudah mau. Jadi setiap bulan itu pasti ada ya Bu? Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan makin bertambah. Iya, amin. Bu harus seperti itu Bu, karena kami pun juga kayak gitu. Pak Miswanto di awal bukanya Bank Sampah dia bilang, Mbak Linda, 1 tahun ini saya harus mencapai 500 nasabah. Aduh, kaget gimana caranya ya? Memang itu belum mencapai 500 pada saat Pak Miswanto 1 tahun memberikan target ke saya untuk dapat 500 nasabah. Itu memang belum sampai, tapi 400 lebih. Alhamdulillah 400 lebih. Kalau kami di Bank Sampah Pensosmas, alhamdulillah sudah 582 nasabah. Jadi kenapa kami masih bisa terus bertahan? Karena kami memberikan edukasi terus ibu-ibu. Jadi kami tidak hanya sepakat untuk penimbangan saja, namun kami berkolaborasi dengan masing-masing RT RW untuk izin
diizinkan kami untuk memberikan sosialisasi kepada RT RW-nya, warganya, kepada warga. Karena yang punya masa itu adalah RT dan RW, ya kan? Nah, kalau seandainya kami tidak berkolaborasi dengan RT RW, itu sulit untuk kami diizinkan masuk walaupun hanya sosialisasi. Nah, jadi kami menjalin hubungan baik dengan RT RW khususnya di Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Kami memberikan izin untuk sosialisasi. Alhamdulillah disitulah pada saat penimbangan ada nambah nasabah dan ada nasabah. Dan kami genap 3 tahun di tanggal 16 September kemarin. Ya, 3 tahun Bank Sampah Mensosmas sudah mencapai 580 pada saat itu. Sekarang kan udah berapa? 3 tahun kami sudah sampai 500-an. Kalau pertemuan kami dengan bank sampah di binaan PT Pegadaian, mereka bertanya, kok bisa dapat banyak itu sih, gitu kan? Ya tadi karena kami terus memberikan edukasi. Memberikan edukasi itu kunci dari keberhasilan bank sampah. Edukasi itu tidak hanya dilakukan pada saat sosialisasi, namun pada saat penimbangan masih banyak nasabah-nasabah yang salah memilah sampah. Nah, disitulah harus belajar sabarnya pengurus bank sampah untuk memberi edukasi kepada nasabahnya bahwa Bu ini barangnya masuk ini loh, Bu ini kategori ini loh. Karena apa? Supaya nextnya ke depannya pada saat penimbangan berikutnya nasabah sudah mengerti. Karena sampai saat ini pun kami sudah 3 tahun terus terang Bu masih ada juga nasabah yang memang belum mengerti. Karena barang yang diambil kami di Bank Sampah Mensosmas itu banyak. Banyak dan pengumpul kami itu dari Tanjung Pinang, dan pengumpul inilah yang memberikan kami ruang untuk menambah jumlah barang-barangnya gitu loh. Yang awalnya pengumpul pertama itu mungkin hanya 10 gitu kan. Pak Mis cari lagi yang alhamdulillah pengumpul ini yang bilang ini bagian ini loh, ini bagian ini loh, ini bagian ini loh. Nah, kalau kami pengurus bank sampah Mensosmas khususnya hanya mau mencari keuntungan, kami tidak akan memberitahukan kepada nasabah bahwa ini seharusnya masuk ini seharusnya masuk ini. Kami terima aja, nanti kami pengurusnya memisahkan, memilahnya. Tapi itu alhamdulillah itu tidak dilakukan oleh kami. Jadi keuntungan walaupun sedikit tapi berketerusan dengan sistem yang mungkin kalau ibu udah berjiwa dagang pasti tahu ya, punya pelanggan atau keuntungan sedikit dan alhamdulillah yang kontinu daripada ambil keuntungan besar ada sekali yang 2 kali. Jadi itulah bank sampah. Nah, jadi pertemuan ini Bu sudah yang beberapa kalinya itu dari pertama di Nusantara, terus yang kedua di Mensosmas, yang ketiga di Tanjung Uban Kota, yang keempat di sini. Sudah 4 kali Bu kami mengadakan pertemuan ini. Memang kami jadwalkan per 2 bulan sekali. Awalnya di Bintan Utara punya 4 bank sampah. Awalnya Bu hanya kami yang di Bintan Utara saja. Namun saya sampaikan sama Mas Fanto, ketua izin kita punya tetangga yang juga sama-sama punya SK yang juga sudah terdaftar di DLH, hanya 1 bank sampah. Kenapa enggak kita berkolaborasi? Akhirnya Bu Rohani setuju. Jadi makanya kegiatan-kegiatan bank sampah ya ini juga sih orang-orangnya gitu kan. Kami pun kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya ada tamu, kami butuh bank sampah lain untuk support kehadiran bank sampah kami undang. Nah, jadi tidak hanya sepakat untuk penimbangan, tidak hanya sepakat untuk pertemuan doang. Misalnya kami ada kedatangan tamu nih, Bu, ibu pengurus bank sampah yang lainnya nanti hadir ya kalau ada waktu untuk meramaikan gitu. Karena ya kan kita butuh masa juga dan butuh pembuktian juga kan bahwa bank sampah tidak hanya beberapa orang, tapi bank sampah itu banyak sih bank sampah di Bintan, di Kabupaten Bintan sebenarnya banyak. Saya dapat informasi dari Pak Kris itu banyak Bu. Namun berjalannya waktu ada bank sampah yang kolab. Nah, jadi ada bank sampah yang memang kurang aktif. Jadi dari sekian 20
20-an lebih bank sampah yang terdaftar di DLH Kabupaten Bintan. Lebih kurang 17 bank sampah di Kabupaten Bintan yang masih bertahan, dan insya Allah step by step tahun ini setelah dari COVID ya Bu ya, DLH kembali memberikan bank sampah. Iya, saya nggak mesti berjuang-juang, karena saya juang-juang nanti ibu pasti mengalaminya ke sana gitu ya. Oke, nanti kita yang memakai partai dari kelompok izin dari dia juga, nanti kita akan melakukan. Terima kasih ibu semua, mohon maaf dari saya secara pribadi. Salam kenal, salam baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ketua, jadi mungkin ini makanannya kita taruh di meja dulu ya, takut kita. Makanannya kita taruh di meja. Kan kita mau praktek, iya kan? Ini dicari tentang isinya tuh gimana? Belum apa gimana? Taruh kotor, kita kan udah kan? Oh iya boleh. Yang sini aja di dulu, nanti kita sini. Yang kegiatannya di sini sama apa ya? Oh iya, oke siap ketua. Kue-kuenya boleh kita letakkan di meja ya ibu. Ini saya ada sisa sedikit. Nanti Pak, ini pemaparannya pakai mic ya. Nanti kalau nggak pakai mic nggak kedengaran suaranya. Ibu-ibu minta tolong tikar yang bagian belakang boleh dilipat. Karena kita ada masuk sesi praktek pembuatan ekoenzim.
saya mulai. Nanti kita timbang. Ibu nanti kita mulai sama-sama ya, kita ada ketua ya. Kita mulai sama-sama ya, biar nanti tahu urutan-urutannya gimana. Nah, ibu-ibu sudah di depan tempatnya masing-masing dengan bahan-bahannya, silakan. Kira-kira ambil tempat yang masih kira-kira enak dan nyaman. Mungkin lebih dekat boleh, lebih jauh boleh. Ya.
Tempat wadahnya kira-kira berapa liter wadahnya? Yang nggak bawa timbangan ada gelas ukur. Ya. Kalau yang saya punya ini tempatnya 1 liter. Nah, ya kan berarti kalau 1 liter bahannya tadi sudah kami sampaikan ya. Iya, yang penting jangan tadi kalau bawa pakai air PDAM harus diendapkan 1 hari. Ya, nggak apa-apa Bu. Selain air PDAM, air sumur, air hujan boleh. Ya, dengan air mata. Oke, yang wadahnya 1 liter, nanti airnya tuh 0,6 liter, ya. Yang wadahnya 1 liter, bahan BO-nya 0,1, ya. Bahan organik BO-nya. Untuk gula merahnya itu 0,06. Kalau bahannya atau wadahnya 1 liter, berarti airnya 0,6. Kalau wadahnya, kalau ibu-ibu wadahnya lebih besar mau diisi air 0,6 ya nggak masalah gitu. Nah, itu lebih boleh gitu. Ya, kalau airnya 1 liter, BO-nya 0,3, gula merahnya 0,1, ya. Ya, jadi kalau bahannya itu 2 liter, terus airnya ibu masukin 1 liter, ya berarti masih ada spare. Menyesuaikan bahan ya. Siapkan dia punya apanya, bahan-bahannya. Cari tempatnya yang tidak terlalu dekat, agak berenggang. Ada lagi yang mau ditanya, dia punya tempat wadahnya? Nah, itu kira-kira wadahnya berapa Bu? Ibu timbang dulu. Masukin airnya dulu. Itu 3 liter. Yaitu kalau yang itu tuh kan 15 liter. 15 liter. Berarti ibu-ibu masukin dia punya airnya 10 liter. 5 liter. Oke. Ya. Jadi airnya yang ibu-ibu tadi mau yang 5 liter airnya, bahannya 1,5, ya gula merahnya 0,5, ya bank sampah yang bunga teratai ya. Oke. Yang bank sampah Muri mau pakai wadah berapa? Itu 3 liter. Berarti 3 liter. Kalau airnya 3 liter yang bank sampah Muri, bahan organiknya 0,9, ya gula merahnya 0,3. Kalau ibu di Nur punya berapa liter? 5 gram. Airnya coba ibu masukin air dulu. Kapasitasnya berapa itu? Itu 1 liter. Kalau berarti 1 liter itu tadi kan udah yang kita sampaikan Bu. (0,3) dia punya apanya, bahan organiknya. 0,1 dia punya gula merahnya. Ya ingat ibu-ibu, yang dipakai bahan organiknya tidak busuk, tidak layu. Dipilih, dicek. Nanti sebelum dimasukin ke dalam
pembuatan ekoenzim dicuci terlebih dahulu. Bahan organiknya bersih. Sambil ibu potong-potong buahnya, nanti setelah dipotong jangan dimasukin dulu, dicuci dulu. Dicacah boleh, menyesuaikan. Enggak apa-apa Bu, yang penting sudah ada airnya. Apanya Bu? Bahan boleh dicampur. Makanya saya malam tadi saya kirim semua bahan-bahan itu ke grup. Tolong dibaca ibu-ibu. Gitulah ya. Nah, ini sambil dengerin ibu, sambil menunggu ibu-ibu itu membersihkan dia punya bahan-bahannya, saya sambil menyampaikan materi tentang apa ekoenzim. Motongnya bebas, apalagi dia punya mulut botolnya besar. Kalau mulut botolnya kecil, berarti potongnya kecil-kecil. Jangan yang busuk dimasukin, jangan yang layu dimasukin. Sebelum dimasukin dicuci terlebih dahulu. Ya, ibu-ibu silakan potong bahan-bahannya. Saya sambil memberikan materi apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari sisa sampah dapur organik, buah dan sayur, ditambah gula merah, tebu atau gula aren biasa atau gula pasir, ditambahkan oleh air. Oke, jadi ibu-ibu sambil mengerjakan, saya sambil menyampaikan tentang materi ekoenzim. Untuk warna gula merahnya itu paling tidak muda atau warnanya kecoklat-coklatan tua. Oke. Nanti hasilnya berbau asam manis seperti bau rasa fermentasi ya kalau kita nanti setelah kita buat. Siapakah peneliti ekoenzim? Sayur-sayuran boleh Bu. Yang penting tidak layu, ditimbang jadi satu. Tadi yang 1 liter airnya BO-nya 0,3 walaupun dicampur. Ya, walaupun dicampur. Tunggu ditimbang setelah ibu-ibu bersihkan. Jangan BO yang masih kotor ibu-ibu timbang. Karena BO yang mau dimasukkan itu kan yang bersih, berarti timbangan bersih. Ya. Mau nyuci. Di sini ada air, ini ada air. Ya, ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rosikun Ongpa dari Thailand. Dr. Rosikun telah melakukan penelitian selama 30 tahun. Sejak 1984, beliau mendirikan Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Terbukti mampu memberi solusi praktis melalui ekoenzim terhadap permasalahan lingkungan. Atas andilnya di bidang pertanian, pada tahun 2003, Dr. Rosikun Ongpa menerima penghargaan dari kantor regional daerah Food and Aggregation Organization, salah satu bagian dari PBB United Nasional. Oke, itu sejarahnya siapa yang mulai membuat ekoenzim. Dr. John Ong Swee Kui, murid dari Dr. Rosikun yang berasal dari Penang, Malaysia, selain merupakan seorang pakar ekoenzim, beliau juga adalah seorang ahli pengobatan alami. Ibu potong dulu, pilih dulu yang mana yang tidak busuk, tidak layu. Setelah itu ibu baru cuci. Potong dulu kecil-kecil. Batangnya, sayurnya dipilih yang terbaik. Ya.
Dr. Feratan mengajar ekoenzim dan tetap sebelum tahun 2008. Beliau merupakan aktivis lingkungan yang giat mempromosikan kegiatan daur ulang melalui aktivitas menggalak barang bekas. Beliau dapat membantu anak-anak disabilitas, para jompo dan warga kurang mampu yang mengidap penyakit dan memerlukan bantuan dana serta pendamping pengobatan ke Malaysia. Nah, silakan ibu-ibu sambil mendengarkan pemaparan saya. Nantinya ada yang kira-kira perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Sejak tahun 2008, Dr. Feratan saya bertujuan melestarikan lingkungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengolahan sampah basah malah menjadi ekoenzim ini juga bisa mengurangi jumlah gas metan dan karbon dioksida di udara yang berperan besar terhadap efek pemanasan global, global warming yang biasa saat ini menjadi masalah utama bagi dunia, pemanasan global. Oke, manfaat ekoenzim. Manfaat ekoenzim bisa perawatan kesehatan, hidup berkelanjutan, lingkungan makro, peternakan, pertanian. Jadi manfaat ekoenzim bisa untuk peternakan, bisa untuk pertanian, bisa untuk perawatan kesehatan yang tidak untuk dikonsumsi ya, untuk di luar tubuh. Untuk bisa diperhatikan, ekoenzim tidak untuk diminum. Ya, selain karena berbahan dasar dari sampah organik dapur, juga karena mengandung zat formaldehyda dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi tidak untuk dikonsumsi ekoenzim untuk perawatan kesehatan luar. Kegunaan ekoenzim. Kegunaan ekoenzim itu banyak sekali, namun di sini yang kami sampaikan ada 6. Yang pertama, pembersih rumah tangga. Tambahkan 5 ml ekoenzim ke dalam 1 ember air. Kemudian air ini bisa digunakan untuk ngepel lantai dan membersihkan perabotan rumah tangga. Dengan demikian rumah akan lebih bersih dan jauh dari cairan yang mengandung kimia. Jadi ekoenzim juga bisa untuk membersih lantai. Pembersih sayur dan buah. Ya, ekoenzim juga bisa untuk membersihkan sayur dan buah. Larutkan 2 sendok makan cairan ekoenzim ke dalam 1 liter air. Lalu rendam sayur dan buah selama 45 menit. Cara ini bisa menghilangkan pestisida, herbisida, cairan kimia dan parasit yang ada pada sayur dan buah. Rasa buah dan sayur pun akan lebih gurih dan harum. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersih udara. Larutkan 1 ml ekoenzim ke dalam 1 liter air, rasionya 1:1000 ya, pembersih udara. Masukkan larutan tersebut ke air purifir atau semprotan. Semprotkan ke udara ataupun ke ruangan-ruangan, dan demikian udara akan lebih bersih dan segar. Yang keempat, obat kumur antiseptik. Larutkan 5 ml ekoenzim ke dalam 1 gelas air dan masukkan ke mulut sebagai obat kumur antiseptik. Cara ini bisa mengobati sariawan dan gusi dan sakit tenggorokan. Makanya tadi bahannya harus kita cuci dengan bersih, bahannya tidak busuk dan tidak layu. Air pembersih diri. Larutkan 50 atau 100 ml ekoenzim ke dalam bak mandi. Mandi dengan larutan ini bisa membersihkan badan dari kuman ataupun bakteri yang menempel di kulit dan rambut. Kesehatan alami.
Larutkan 30 ml ekoenzim ke dalam baskom air hangat yang kurang lebih 38 derajat Celcius atau 48 derajat Celcius, lalu rendam kedua kaki selama 20 menit. Cara ini bisa mengobati penyakit kulit pada kaki, memperlancar sirkulasi darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Kegunaan lain ekoenzim untuk menyiram bunga. Ya. Campurkan 20 ml ekoenzim ke dalam 1 liter air dan siram ke bunga secara pelan-pelan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi untuk menyiram ke bunga sampai tanahnya benar-benar basah. Untuk menyuburkan tanaman, ampas ekoenzim bisa menjadi pupuk organik yang bisa menyuburkan tanaman, yakni dengan cara di blender dan dicampur ke dalam tanah. Ya. Untuk ikan peliharaan, campurkan 1 tetes ekoenzim ke dalam 50 liter air akuarium setiap 2 minggu sekali untuk menyehatkan ikan dan sekaligus menghilangkan bau amis. Untuk hewan peliharaan, larutan sebuah ekoenzim bisa menghilangkan kutu dan kurak yang ada di badan hewan peliharaan dan sekaligus menyehatkan kulit dan bulu mereka. Untuk membersihkan WC dan dapur, gunakan cairan ekoenzim murni untuk membersihkan WC yang bau dan kotor, bak mandi dan dapur yang berminyak. Jadi sangat banyak manfaatnya. Untuk menghilangkan bau busuk selokan, sering-seringlah membuang ekoenzim murni ke selokan parit yang bau dan tercemar, karena ekoenzim bisa menetralkan pH air dan sekaligus menjernihkan airnya. Untuk mengusir serangga dan tikus, siram cairan ekoenzim murni ke sarang atau daerah tempat berkumpulnya serangga dan tikus karena aroma fermentasi yang kuat dan dari ekoenzim tidak disukai oleh mereka. Untuk menyembuhkan luka luar, cairan ekoenzim murni mampu menyembuhkan luka luar seperti luka bakar, luka memar, luka goresan, alergi, dan bisulan. Selamat berkarya, mari kita selamatkan dan lestarikan bumi ini agar menjadi sebuah tempat tinggal yang indah dan damai bagi semua makhluk hidup. Sambil dibuat, sambil dibersihkan, bahan-bahannya sudah ditimbang, masukin airnya dulu Bang Zam. Itu kan tadi airnya tuh yang berapa tuh ukurannya? Kurangin, kalau tempatnya 1 liter, ya. Enggak sampai 1 liter, isi airnya dulu. Oke. Kalau airnya berapa? Isi dulu airnya 340. Airnya 0,6 liter. Sudah sampai 1 liter, berarti 0,6 liter. Berarti dengan 500 tambah yang 1. Ya. Terus untuk airnya yang wadahnya 1 liter, airnya 0,6 liter. BO-nya tolong timbang bagian 0,18 kilo. Gula merahnya 0,06 kilo. Berarti 0,06 mililiter per gram. Itu ada wadah tuh. Ya. Ada yang nanya untuk wadahnya lagi?
Tuang lagi airnya boleh. Ya. Bahannya masih banyak. Kalau bahannya masih banyak, tempatnya masih ada. Yang itu buatnya berapa tuh? 5 liter. 5 liter. Nah, cara pembuatan ekoenzim dari pengenalan ekoenzim sampai dapur organik, sisa buah dan sayur, gula merah, tebu dan gula pasir atau air bersih, alat-alat yang diperlukan, timbangan dan wadah. Jadi kalau ibu-ibu ada dia punya BO-nya tuh bahan organiknya jeruk atau daun jeruk atau seperti pandan itu untuk mewangi, tambahan mewangi. Ini tambahkan aja, di daun pandan kami bawa banyak, tambahkan ya. Nanti biar dia punya ekoenzimnya wangi. Ibu-ibu bisa tambah jeruk atau kulit jeruk, daun jeruk. Ini tambah cabai ada Pak, rujak gitu. Iya. Untuk si pembuatan ya, timbang bahan-bahan utamanya sesuai dengan formula. Perbandingan 1:3:10. Ya, lalu semua bahan dapur organik dan dicuci bersih. Sudah dicuci bersih semua ya ibu-ibu bahan organik yang sebelum dimasukkan ke dalam pembuatan ekoenzim. Masukkan semua bahan dapur organik tersebut ke dalam botol dan aduk dengan rata. Setelah dicuci, dimasukkan, diaduk.
Setelah dimasukkan, tutup botol wadahnya dan biarkan 3 bulan untuk proses fermentasi. Kalau yang sudah siap, tuliskan di botolnya tanggal pembuatannya, bulannya, agar nantinya kita tidak lupa. Oh, tanggal sekian. Dia nanti untuk dia punya proses panennya itu 3 bulan minimal. Buka tutup botol setiap hari khusus wadah yang bermulut kecil. Di bulan pertama saja untuk melepaskan gas O3 yang ada di dalam botol tersebut. Ya, untuk perawatannya ibu-ibu, itu gasnya nanti akan banyak. Jadi selama 1 bulan ini 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau tiap hari buka tutup botolnya untuk buat gasnya. Nanti tutup lagi. Selama 1 bulan ini gasnya akan banyak. Jadi 1 hari sekali, 2 hari sekali buka, buang, tutup lagi. Jangan sampai lupa ya ibu-ibu ya. Nanti kalau ibu-ibu sampai lupa 2 minggu meletup itu dia punya tempatnya. Iya, karena gasnya masih banyak dalam sebulan ini. Kalau ibu-ibu sampai lupa, ditinggal 2 minggu, nah itu bisa meletup. Ya. 1 minggu aja itu lupa dari pembuatan pertamanya bisa meletup. Kalau usah dilebak, kalau misalnya tutupnya berlubang kecil, tambahkan nanti plastik untuk menutupinya. Jadi udara yang keluar itu nantinya akan mengisi ruang plastik putih ini ya Bu ya. Lepas. Misalnya tutupnya nggak ada nih, kita tambahlah plastik dikaretin untuk tutup. Nanti kalau buat nanti campur aja biar wangi dia kan bagi 6 tempat kita. Jadi ditulis tanggal pembuatan hari ini. Nanti panennya itu 3 bulan ke depan. Oke, nggak apa-apa. Ya. Gimana Bu? Nggak usah setiap minggu. Kalau dalam pembuatan pertama ini 2 hari sekali. Jadi 1 bulan pertama ini sering-sering dibuka. Buka aja, nggak usah diaduk. Ini kan sudah diaduk nih kan. Nah, jadi nanti dibuka aja, nanti tutup lagi. Gak usah lama-lama bukanya, masuk angin nanti. Ya. Buat aja tanggal pembuatan dan nanti tanggal pemanenan gitu. 3 bulan. Ya, ya. Iya. Tadi yang 1 liter. Yang 1 liter 0,6, demonya 0,18, berarti kurang lebih 2 gram ya, 0,18. Gula merahnya 0,06 kilo. Ditimbang aja Bu Nina, biar enak. Yang ini agak ada aroma. Ya. Ya, sampai 2 gram, 0,18.
kondisinya itu banyak uangnya boleh dibuka. Nah, jadi ibu perhatiin aja pembuatan eco engine. Misalnya dia penuh, kelihatannya sudah tutup botolnya membuka. Nah, beruap, misalnya dia beruap di situ kan, di tempat kita punya wadah, berarti perlu dibuka. Jadi punya wadah kapasitasnya 10 liter, maka 10 liter dikali 60% itu 6 liter air. Wadahnya kalau 10 liter kali ya dia 10 liter dikali 60%. Dan sisihkan 40% ruangan untuk gas fermentasinya. Setelah dapat ukuran air 6 liter, maka Anda telah bisa menentukan ukuran gula merah tebunya. 6 liter itu dibagi 10 itu 0,6 kilo. Lalu Anda juga bisa mendapatkan ukuran sampah dapur organik yakni 0,6 kilo dikali 3. Ya kan tadi 1, 3, 10 ya. Jadi kan dikalinya itu tadi untuk air wadahnya 10 liter dikali 60% dapatlah 6 liter. Sisa wadahnya 40% untuk gas fermentasinya. Setelah dapat ukuran air 6 liter, maka Anda telah bisa menentukan ukuran gula merah tebu. 6 liter dibagi 10 ya, 6 liter dibagi 10 dapatnya jadi 0,6 kilo. Itu dia tadi untuk gula merahnya. Lalu Anda juga bisa mendapatkan ukuran sampah dapur organik yakni 0,6 kilo dikali 3 dapatlah 1,8. Ya punya hitungannya ya punya. Kenapa ukurannya memang harus baku 1, 3, 10 perbandingannya ya Bu untuk fermentasi engine. Bagi sampah dapur organik yang masih dingin, Anda bisa mencicilnya. Misalkan Anda sudah dapat formula ukuran bahan-bahan yakni 1 kilo gula merah tebu, 3 kilo bahan organik, 10 liter air. Tapi sekarang sampah dapur organik Anda cuma ada 1 kilo saja, masih kurang 2 kilo. Maka Anda bisa melakukan cicilan setiap hari. Jika cicilan Anda sudah lengkap 3 kilo pada tanggal 5 misalnya, maka 3 bulan waktu fermentasinya dihitung dari tanggal 5. Ya, jadi kalau kita punya pembuatan ibu, ya ibu-ibu, kalau seandainya ibu-ibu mau mencicilnya bisa. Jadi misalkan ini tanggal 5, bahan organik ibu-ibu itu cuma ada 1 kilo. Misalnya tadi perbandingannya 1, 3, 10. Gulanya cuma ada 1, bahan organiknya cuma ada 1. Ya kan, airnya sudah ada 10. Jadi cicilannya itu dari mulai tanggal 5 sampailah tanggal 10, dihitung 3 bulannya itu dari tanggal 10. Cicilan tiap harinya kan kita harus melengkapi organiknya 3 kilo. Sementara kita hanya ada 1 kilo hari ini, dicicil tiap hari. Itu ya Bu ya, hitungan 3 bulannya setelah 5 hari terakhir kita mulai menghitung organiknya. Itu kalau bahan organiknya cicilan. Nah seandainya ibu-ibu kurang pembuatannya bahan organiknya, apa dicicil, setiap hari dicicil, nanti tanggal terakhirnya baru kita hitung. Udah ditulis semua dia punya itunya, tempatnya. Agar dia mempunyai aroma yang enak, masukkan pandan, ya kan, jeruk. Nantinya aromanya enak. Itu dia tadi yang saya sampaikan, untuk bisa membersihkan toilet, membersihkan ruangan, membersihkan lantai, agar aroma terapinya dapat. Itu dia tadi. Kita campur daun jeruk, campur yang enak-enak lah ya. Seri kan, kira-kira apa nih yang enak? Campur lah. Tapi jangan campur yang bahkan berbau. Cabai, bawang, itu kan bau. Iya panas ya. Tadi ketua bilang
lagi mau nanya, oh iya, bisa untuk bersihkan nggak kalau perempuan? Kalau untuk tadi ya saya bilang untuk mandi bisa. Bisa kan? Ya kami untuk di luar ya, di luar. Laki bisa kan? Ya, pokoknya cuci tangan misalnya kita ada seperti gatal-gatal antiseptik ya, jadi kami tidak untuk dikonsumsi di dalam tubuh kita. Ya. Saya akan share ke grup tentang kegunaannya. Nanti teman-teman tinggal rangkum, dibuat PDF atau ditempel di bank sampah masing-masing. Kegunaan ekoenzim. Jadi begitu masyarakat yang nanti datang melihat, oh, nah nanti teman-teman bank sampah mulai menyampaikan edukasi perbuatan baik ini ke lingkungannya. Jadi saya tempel dia punya materi-materinya di grup bank sampah, teman-teman tambahkan materi ini di titik bank sampah ini untuk penggunaan ekoenzim. Nanti kedepannya setelah membuat laporan kita membuat tata kelola bentuk bank sampah yang baik, alurnya. Jadi masyarakat datang itu, oh alurnya ke sini, ini ke sini, daftaran, penimbangan, penyetoran, pengambilan buku, dan juga nanti tentang pengarahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Formula perbandingan 1, 3, 10 harus sesuai. Jika tidak, khasiat dari hasil fermentasi akan jauh dari harapan kita. Lama waktu fermentasi paling sedikit 3 bulan. Jadi paling sedikit 3 bulan, tidak boleh kurang, lebih boleh. Lebih boleh. Ya, fermentasi maksimalnya 3 bulan. Minimal 3 bulan dari tanggal pembuatan kita. Kalau dicicil dari tanggal terakhir ya. Bagi air yang mengandung banyak kaporit, diamkan air tersebut 3 hari dan ambil bagian atasnya untuk ekoenzim. Misalnya ibu-ibu di rumahnya tidak ada air sumur, air PDAM bisa dipakai, tapi diendapkan dulu. Ambil yang atasnya. Ya, untuk airnya tuh bisa air hujan, air sumur, ya kan? Kalau air PDAM boleh, tapi endapkan terlebih dahulu. Tidak perlu bahan-bahan lain seperti mikroba atau ragi karena itu semua bisa merusak proses fermentasi. Jadi tidak perlu tambahan mikroba atau ragi untuk fermentasi kita. Cukup dengan gula merah dengan sisa organik. Itu dengan fermentasi dengan waktu yang 3 bulan. Hindari memakai botol yang 1,5 liter bekas minuman untuk proses fermentasi, karena botol tersebut memiliki mulut yang kecil dan bisa menyebabkan ledakan yang lumayan dahsyat. Itu nggak apa-apa Bu. Maksudnya saya tadi itu, kalau botol aquanya 1,5 liter, wadahnya ibu masukin tidak ada jeda, full penuh ya. Terus ibu-ibu lupa membukanya. Kalau tidak ada jeda itu dia akan menguap, nanti akan naik. Makanya tadi 40% kita sisakan ya. Dari wadah itu 40% kita sisakan. Kalau wadahnya 1,5 berarti 40% kita sisakan untuk dia menguap. Ya, kalau ibu-ibu nggak percaya, tinggalkan selama 2 minggu. Kalau tidak meledak, berarti bohong apa yang saya sampaikan. Ya, buktikan saja gitu kan, kalau pengen tahu gitu. Perlu pembuktian kadang-kadang kan. Ya, untuk kitanya sudah dibuat dia punya tutup botolnya, tanggalnya. Ya, oke. Buat. Di atas boleh, di samping boleh. Ini terlalu sedikit nih jedahnya. Sudah nih ukurannya. Airnya ini kok ada yang kelebihan? Beda memang Beda. Pak, sampai saya Aturan kurangin tadi boleh. Ini jedahnya akan meleleh ini. botolnya ada beda. Enggak, maksudnya akan meleleh kalau dia Masih ini. ada isinya. Nah, tambahin aja tuh ada botol satu lagi. Iya, jadi dia ada jeda 40%. Ada longgar.
Itu masih bisa. Itu ya. Itu masih ada jeda, pokoknya masih ada jeda. Kalau mentok nanti dia akan nanti kelebihan. Ini lagi balikan. Yang ini kurangin lagi nih 3 tempat nih. Iya, masukin ke situ ya. Gantian nih. Yang itu udah boleh. Oke. Oh. Oke. Berarti kalau nggak ada tutupnya tuh pakai tutup kantong plastik aja. Itu. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Kalau tutupnya ada botol, ada lubang-lubangnya, nanti ditambahkan pakai plastik. Misalnya tutupnya ada lubang udara, ditambahkan tutup plastik. Ya. Yang ini nggak ada tutupnya, berarti ditambahkan ada. Nah, nggak ada tutupnya, berarti tambah plastik. Yang besar ini tambahkan gulanya lagi, berarti gulanya dalam posisi kurang semua 3 tempat itu. Mana 3 tempat yang dikurangi dari Pak Yuda? Gulanya ditambahin lagi. Baik Bu, dilarang memakai sisa makanan yang telah dimasak. Jadi tidak dimasak, bahan untuk pembuatan organik. Baik airnya juga tidak dimasak. Jadi seperti tulang, daging, lauk-lauk sebagai bahannya tidak, itu misalnya untuk pembuatan kompos. Kalau yang tulang, daging. Nggak usah. Jadi nggak usah ditambahkan lagi mikroba atau bahan kimia lainnya selain gula merah sama buah. Untuk mengharumkan tadi tambahkan aja pandan, ya kan, jeruk yang alami, kulit jeruk yang bagus untuk menambahkan aroma, dia punya aroma terapinya ya. Apa-apa, nanti kan ibu-ibu setelah tahun ini kan ibu-ibu bisa membuatnya sendiri kan. Jadi untuk wadahnya kali 40% dia punya airnya tadi ya. Tidak diwajibkan mengaduk setiap saat ya. Cukup 1 kali ini diaduk. Pengadukan cuma boleh dilakukan sesekali saja bila ada waktu ya kan. Jadi seminggu sekali, kalau ada tutup buka tutupnya aja. Setelah sebulan selesai, ibu-ibu melihat dia punya botolnya sudah tidak ada pun lagi, nggak usah dibuka apa-apa. Tidak boleh menyimpan hasil ekoenzim ke kulkas. Jadi jangan simpannya di kulkas ekoenzimnya. Ya nanti salah, kirain itu asinan kan? Ya takutnya ada asinan ya kan? Karena mirip-mirip asinan kan? Tidak boleh dijadikan minuman untuk manusia atau hewan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak di bawah umur. Tips pembuatan ekoenzim. Agar hasil ekoenzim beraroma segar, gunakan kulit jeruk seperti jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk bali, jeruk mulut, pokoknya yang untuk aromanya lebih enak. Gunakan buah-buahan seperti